Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki tempat di hati sanubarinya. Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu rekan-rekan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini dan Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction, yaitu mengenai tentang topik politik yang berada di Malaysia dan juga Indonesia. Baru-baru ini ya, Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ya, melakukan lawatan kunjungan secara rasmi di negara Indonesia. Mungkin ada beberapa perkara-perkara ataupun perbincangan ya bersama dengan tokoh-tokoh kepimpinan yang berada di Indonesia dan juga Malaysia. Mungkin ada juga beberapa pernyataan-pernyataan yang bagi saya memberikan satu berita yang baik ya, untuk sama-sama kita jadikan sebagai kebaikan ya di antara dua negara tetangga ini ya guys. Jadi mungkin ada hal-hal yang boleh kita jadikan sebagai salah satu perkara ataupun topik yang baru dan juga menggembirakan di antara kedua-dua negara ini guys. Oke guys, dengan judulnya mengejutkan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim buat pernyataan heboh tentang Indonesia. Itu guys merupakan judulnya, dan ini merupakan dari channel Fakta Militer. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Jadi guys, kita akan sama-sama lihat. Insyaallah di penghujung video nanti Angkal akan coba ya untuk membahaskan bagaimana secara rangkuman ya di dalam video pada kali ini. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Sebelumnya kami ingatkan kembali untuk menonton videonya sampai habis agar memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi CNBC Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan pertemuan diplomatik dengan Presiden Joko Widodo Senin 9 Januari 2023. Pertemuan ini adalah kunjungan pertama Anwar ke luar negeri sejak menjabat sebagai orang nomor 1 di Malaysia pada tanggal 24 November 2022. Apabila melihat pada kunjungan 4 Perdana Menteri Malaysia terakhir, dari Najib Razak sampai Anwar Ibrahim, Indonesia selalu menjadi negara pertama yang dikunjungi mereka tak lama usai dilantik. Mengapa demikian? Fakta ini tidak terlepas dari kedekatan emosional antara dua negara. Ya, benar. Bisa dikatakan, Indonesia adalah saudara tua Malaysia. Jadi, hal wajar jika yang muda mengunjungi saudara tuanya untuk pertama kali. Jika melihat pada sejarah, akar hubungan kedua negara memang sudah terjalin mapan sebelum konsep negara bangsa terbentuk. Oke guys, kita dapat lihat ya bagaimana Bapak Presiden Jokowi menyambut ya kedatangan Dato' Seri Anwar Ibrahim ya, Perdana Menteri guys yang ke-10. Wow, ini satu kebanggaan ya guys ya. Kita melihat bagaimana keagraban itu guys ya di antara Bapak Presiden Jokowi dan juga Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Dato' Seri Anwar Ibrahim. Wow. Oke guys, kita lanjut. Penghuni awal kedua wilayah adalah ras Malayan Mongolit. Mereka kerap berinteraksi sehingga mendorong akulturasi dan asimilasi budaya, dan ini berlangsung lama. Nah, baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkap kedekatan dia dengan Indonesia, bahkan jauh sebelum ia menjabat sebagai Perdana Menteri negeri jiran. Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Anwar Ibrahim mengungkapkan hubungan Indonesia dan Malaysia bukan sekadar hubungan diplomatis biasa. Benar. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki tempat di hati sanubarinya. Dia kembali menuturkan, Indonesia menyambut dia saat dirinya terombang-ambing dan menderita. Itu Dia benar. berterima kasih kepada Indonesia melalui Jokowi yang telah menerimanya sebagai keluarga besar. Semasa kami sulit, hidup dalam keadaan terombang-ambing dan menderita, Indonesia menyambut kami sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam kepada media, itu tak mungkin kita lupakan, kata Anwar saat memberikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Bogor. Orang-orang yang membantu kita menunjukkan rahmah atau kasih sayang dalam keadaan kita agak tersisihkan, agak terlempar, di arus perkembangan politik di Malaysia.
Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Jokowi yang menerima saya sebagai keluarga besar, ungkap beliau. Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia selama 2 hari sejak hari Minggu sampai Senin. PM Anwar membahas sejumlah persoalan dengan Presiden Jokowi, mulai dari komitmennya berinvestasi di Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara, pekerja migran, perbatasan, dan masalah keamanan. Dia juga bakal memberikan kuliah umum tentang hubungan strategis Malaysia-Indonesia pada hari ini. Wah. PM Anwar mengatakan, Indonesia merupakan sahabat dekat dia yang menerimanya kala dia dibuang dan diasingkan oleh Malaysia. Indonesia adalah tetangga dekat kami. Kami berbagai rumpun yang sama dan kami adalah teman dekat bahkan ketika saya dibuang dan diasingkan, Indonesia menerima saya untuk menjadi teman sejati, saya tidak akan melupakan ini, kata Perdana Menteri Malaysia itu. Menurut laporan The Straits Times, pernyataan Anwar itu merujuk pada tahun 1998, kala dia dipecat dari posisi Wakil Perdana Menteri oleh PM saat itu, yakni Mahathir Mohamad, dan didepak dari Organisasi Melayu Bersatu atau UMNO. Kala itu Anwar menggelar protes besar-besaran dan meminta Mahathir mengundurkan diri. Namun pihak berwenang Malaysia justru menangkap dia. Pengadilan lalu menjatuhkan hukuman penjara atas kasus korupsi dan dugaan sodomi. Di masa sulit tersebut, B.J. Habibie yang saat itu menjadi Wakil Presiden Indonesia mengajukan permintaan khusus mengenai Anwar kepada pemerintah Malaysia. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Anwar memang dekat dengan sejumlah politisi Indonesia, termasuk B.J. Habibie. Habibie saat itu meminta agar Malaysia tak mengucilkan Anwar. Ketika itu, intelijen Indonesia memberitahu Habibie bahwa ada kemungkinan Anwar mengalami kekerasan di penjara. Habibie lalu membuat sesuatu yang luar biasa dari segi hubungan diplomatik. Saya dengar begini begitu, tolong jangan apa-apakan adik saya, ungkap Anwar saat menghadiri tahlilan 28 hari kepergian Habibie di Jakarta pada tahun 2019. Permintaan Habibie dilaporkan memicu ketegangan hubungan Indonesia dan Malaysia. Usai keluar dari penjara, Anwar menjalani operasi saraf tulang belakang di Jerman. Selama masa pemulihan, ia menginap di rumah Habibie. Kemudian pada tahun 2015, ia kembali diseret ke penjara. Sehari sebelum vonis pengadilan Malaysia, Habibie sempat meminta Anwar menginap di rumahnya. Habibie bilang ke saya, Anwar kamu jangan pulang. Kami tahu, kalau kamu pulang, kamu akan dipenjara lagi. Kamu tidak lagi muda, kamu sudah lama tersiksa hampir 7 tahun keluar masuk penjara, jelas Anwar menirukan ungkapan Habibie. Pada tahun 2015 pula, putri Anwar, Nurul Izzah mengunjungi Indonesia untuk menggalang dukungan menyusul tuduhan terhadap ayahnya terkait kasus dugaan sodomi. Di Indonesia, ia mengunjungi kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan di Jakarta. Saat itu Nurul menilai Indonesia dalam hal demokrasi lebih baik daripada Malaysia. Nah seperti itulah kisah suka dan duka Anwar Ibrahim terkait hubungannya dengan Indonesia. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya. Terlalu ramai teman-teman di sini yang membantu. Ini juga agak personal Bapak Presiden. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing, derita, itu Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam pada media, itu tak mungkin kita lupakan, ya, orang yang sedia membantu kita, menunjukkan rahmah dan menyayangi kita dalam keadaan kita itu agak tersisih, terbuang atau terlempar di arus perkembangan di Malaysia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan seluruh rakan yang menerima saya sebagai keluarga besar. Kerakyatan belum, tapi baik. Ada isu-isu yang spesifik dan saya sepakat dengan Bapak Presiden membicarakan hal-hal yang harus dimeterai dan dilaksanakan. Bila kita bicara tentang mesyuarat, koordinating committee, itu kata Bapak Presiden kepada saya sudah ratusan mesyuarat, ya, dan bertahun-tahun. Jadi saya beritahu Bapak Presiden, insya-Allah kalau ini pendirian kita bersama, kita ada tekad politik yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan basic itu selewat-lewatnya akhir tahun ini. Permulaan menunjukkan sikap kita yang terbuka dan juga
private sector ialah IKN Nusantara, dan dengan inisiatif MITI di Malaysia kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak. Kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini, dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden itu mempersilihkan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif, itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Wah. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Fakta Militer, beberapa cuplikan yang dapat kita lihat, dan secara tidak langsung ini membuatkan bahawa negara Indonesia dan juga Malaysia merupakan salah satu negara tetangga yang amat-amat rapat dan juga amat-amat akrab kalau kita nilai dari segi tokoh tokoh-tokoh kepimpinan yang berada di negara Indonesia dan juga Malaysia. Bagi saya sangat-sangat saya senang sekali melihat kita dapat lihat bagaimana ucapan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan jutaan terima kasih kepada teman-teman yang berada di Indonesia, tokoh-tokoh yang berada di Indonesia, karena menganggap dirinya itu adalah sebagai salah seorang keluarga yang besar yang berada di negara Indonesia. Dan kita dapat lihat bagaimana sosok Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 sangat-sangat menyantuni dan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi. Dan ini merupakan satu tanda bahawa negara Indonesia dan juga Malaysia merupakan jiran tetangga yang sangat-sangat baik dalam sektor perekonomian, dalam sektor berinvestasi, dalam sektor apa sahaja, bahkan dalam ruang persahabatan juga. Begitu hebat sekali, karena kita dapat lihat bagaimana di antara Malaysia dan juga Indonesia dari segi politik yang ada. Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 sangat-sangat digemari oleh orang-orang yang berada di Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh juga sangat mengagumi beliau, kerana dengan apa yang ada dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, bagi saya sangat-sangat banyak idea-idea ataupun perkara-perkara yang boleh membantu negara Malaysia dan juga Indonesia tekad untuk menjadikan ekonomi dan juga terutamanya ekonomi sebagai salah satu perkara yang harus diutamakan. Sentuh tentang IKN, iaitu Ibu Kota Negara Indonesia yang baru yang berada di Kalimantan bersebelahan dengan negeri Sabah dan juga Sarawak. Ini juga adalah salah satu untuk merancangkan lagi ekonomi yang berada di Sabah dan juga Sarawak dan juga begitu Kalimantan. Dan BM Malaysia sangat-sangat menyokong atas dasar apa sahaja yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi apapun, ini sebagai salah satu perkara yang sangat-sangat baik guys. Lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, negara pertama adalah negara Indonesia, dianggapi sebagai kakak tua. Kayaknya seperti adik-beradik guys Jadi ini satu petanda yang sangat-sangat baik untuk merancangkan lagi bukan setakat ekonomi tetapi bahkan persaudaraan kepada Indonesia dan juga Malaysia. Menurut kalian bagaimana? Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan sama-sama menjadikan perkara ini sebagai satu asbab kebaikan, dan haruslah kita menyokong dan juga mendukung. Sama-sama kita mempertingkatkan lagi hubungan silaturahmi kita sampai bila-bila. Itu saja Dengkal. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.